Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazza Muhammad Jakwan, NPM 100419026. Saya dari Fakultas Hukum Unisba, Program Studi Hukum Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan karya saya yang berjudul Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Ruang Udara yang dilakukan balon udara menurut Konvensi Chicago 1944. Latar belakang, kedaulatan di ruang udara diatur dalam Konvensi Chicago 1944 Pasal 1, yang artinya semua negara peserta mengakui bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Kedaulatan negara di ruang udara meliputi area daratan dan perairan teritorial. Dengan adanya kedaulatan atas ruang udara seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944, menimbulkan beberapa kewajiban antara lain 1. Larangan melintasi ruang udara negara lain tanpa izin dari negara yang dilintasinya tertuang dalam Konvensi Chicago 1944 Pasal 3 Ayat 3. Yang kedua, keselamatan penerbangan. Setiap negara mempunyai kewajiban untuk menjamin keselamatan penerbangan sipil yang tertuang dalam Pasal 3D Konvensi Chicago 1944. Yang ketiga yaitu larangan menggunakan penerbangan sipil untuk tujuan lain seperti di dalam konvensi terdapat di Pasal 4 Konvensi Chicago 1944. Yang keempat yaitu mengendalikan pesawat tanpa awak yang terdapat pada Pasal 8 Konvensi Chicago 1944. Adapun pengertian pesawat udara tertuang dalam Aneks 6, 7, dan 8 Konvensi Chicago 1944 yang mengatakan bahwa pesawat udara yaitu any machine which can derive support in the atmosphere from the reaction of the air other than from the reaction of the earth's surface. Pesawat udara terbagi ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama pesawat yang lebih ringan dari udara yang mencapai daya angkat dengan menangkap gas yang lebih ringan dari udara seperti udara panas atau helium. Yang kedua yaitu pesawat yang lebih berat dari udara yang menggabungkan beberapa bentuk sayap yang ketika digerakkan di udara menghasilkan gaya angkat. Untuk ke identifikasi masalah, yang pertama yaitu bagaimana kedudukan balon udara menurut Konvensi Chicago 1944, dan yang kedua yaitu bagaimana tanggung jawab negara atas pelanggaran ruang udara oleh balon udara menurut Konvensi Chicago 1944. Metodologi penelitian. Saya menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dokumen, dan teknis analisis data menggunakan normatif kualitatif. Pembahasan. Yang pertama yaitu kedudukan balon udara menurut Konvensi Chicago 1944. Konvensi Chicago membagi posisi pesawat ke dalam dua fungsi, yaitu pesawat udara negara dan pesawat udara sipil, tertuang dalam Pasal 3B Konvensi Chicago 1944. Balon udara dikualifikasikan sebagai pesawat udara menurut Konvensi Chicago 1944 terdapat pada Aneks 2 Konvensi Chicago 1944. Untuk balon udara bebas tanpa awak, hanya dapat diterbangkan dalam kondisi tertentu, seperti di lampiran antara lain terdapat pada Appendix 4.2 General Operating Rules dalam Annex 2 Rules of the Air. Dengan demikian, balon udara termasuk ke dalam pesawat udara, maka dari itu, setiap negara yang menerbangkan balon udaranya memiliki kewajiban yang tertuang di dalam Konvensi Chicago 1944. Yang kedua yaitu tanggung jawab negara atas pelanggaran ruang udara oleh balon udara menurut Konvensi Chicago 1944. Tanggung jawab negara adalah hukum yang menjelaskan tentang kewajiban negara yang timbul karena negara telah atau tidak melakukan suatu tindakan, contohnya yaitu pelanggaran ruang udara oleh negara lain. Dalam konteks penerbangan sipil, negara yang mengalami pelanggaran kedaulatannya tidak diperbolehkan mengambil tindakan balasan yang tidak terbatas seperti penggunaan senjata tertuang dalam Pasal 3 bis Konvensi Chicago 1944. Dalam konteks penerbangan negara, pesawat negara hanya dapat terbang di atas wilayah negara lain dengan izin dari negara yang bersangkutan, tertuang pada Pasal 3C Konvensi Chicago 1944. Paragraf 2.2 dari Aneks 2 Konvensi Chicago yang terdapat dalam Appendix 4 menyatakan bahwa balon bebas tanpa awak yang digunakan secara eksklusif untuk tujuan meteorologi tidak boleh dioperasikan melintasi wilayah negara bagian lain tanpa izin yang sesuai. Selanjutnya, paragraf 2.3 mengatur bahwa sebelum meluncurkan balon harus ada izin jika dalam melancarkan operasi tersebut terdapat hal yang masuk akal bahwa balon dapat melayang ke wilayah udara di atas wilayah negara lain. Izin tersebut diperoleh untuk serangkaian penerbangan untuk jenis penerbangan berulang tertentu seperti penerbangan balon penelitian atmosfer. Ketika suatu negara mengalami pelanggaran kedaulatannya dalam ruang udara oleh pesawat asing, negara tersebut memiliki hak untuk menyergap atau mengintersepsi pesawat tersebut dan meminta agar pesawat tersebut mendarat. Dalam konteks penggunaan kekerasan terhadap high altitude balon, terdapat dua kemungkinan pembenaran hukum internasional yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama yaitu hak inherent untuk membela diri, yang kedua yaitu tindakan pembalasan. Kesimpulan. Yang pertama yaitu menurut Konvensi Chicago 1944, kedudukan balon udara merupakan pesawat udara diatur dalam Aneks 2 Konvensi Chicago 1944, dan balon udara termasuk ke dalam pesawat udara yang lebih ringan dari udara. Balon bebas tanpa awak hanya dapat diterbangkan dalam kondisi tertentu terdapat pada Appendix 4.2 dalam Aneks 2 Rules of the Air. Balon bebas tanpa awak merupakan pesawat udara tanpa awak terdapat pada Pasal 2 dalam Aneks 7.
Maka dari itu, setiap negara yang menerbangkan bawah udaranya memiliki kewajiban yang tertuang di dalam Konvensi Chicago 1994. Yang kedua yaitu hukum tanggung jawab negara adalah hukum yang menjelaskan tentang kewajiban negara yang timbul karena negara telah atau tidak melakukan suatu tindakan. Pelanggaran ruang udara merupakan suatu tindakan yang menimbulkan tanggung jawab negara karena telah melanggar suatu perjanjian. Dalam kondisi penerbangan sipil, negara yang mengalami pelanggaran kedaulatan tidak diperbolehkan mengambil tindakan balasan tidak terbatas seperti penggunaan senjata. Lalu ketika suatu negara mengalami pelanggaran kedaulatannya dalam ruang udara, pesawat asing negara tersebut memiliki hak untuk menyergap atau mengintersepsi pesawat tersebut dan meminta agar pesawat tersebut mendarat. Menurut hukum internasional, penggunaan kekerasan terhadap pesawat asing yang melanggar ini dianggap sah, asalkan tindakan yang diambil merupakan langkah kehati-hatian. Dalam konteks penggunaan kekerasan terhadap hak etnis Baham, terdapat dua kemungkinan pembenaran hukum internasional yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama yaitu hak untuk membela diri yang terdapat pada pasal 51 Piagam PBB dan tindakan pembalasan. Dan presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.